Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 7, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nak, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan dan menambahkan materi tentang teks narasi ya, Nak, atau cerita imajinasi. Jadi, Nak, pada kesempatan kali ini Bapak memberikan materi yang termasuk baru untuk kalian, dan mudah-mudahan penjelasan dari materi Bapak ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada kalian tentang teks narasi. Baik, Nak, untuk yang pertama, pengertian teks narasi atau cerita imajinasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasi berarti pengisahan suatu cerita atau kejadian, cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narasi menyajikan serangkaian peristiwa, biasanya disusun menurut urutan waktu. Sementara itu, cerita imajinasi atau cerita fantasi adalah tuturan atau gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir, daya khayal, atau pengalaman penulis yang dituangkan dalam bentuk karangan atau cerita. Jadi, Nak, secara umum bahwa cerita imajinasi ini adalah sebuah cerita yang berupa khayalan, Nak, atau fiktif ya. Artinya tidak benar-benar terjadi di dalam kehidupan nyata. Sehingga cerita yang dibuat tersebut yang berupa karangan, yang berupa daya khayal atau imajinasi dari pengarang tersebut. Jadi, Nak, secara umum teks narasi ini adalah sebuah cerita yang di dalamnya itu berisikan imajinasi atau khayalan dari pengarang tersebut. Nah, contoh dari cerita imajinasi ini meliputi dongeng, cerita pendek, roman, novel ya. Intinya adalah sebuah cerita atau karya yang itu hanya berupa khayalan atau imajinasi dari pengarang tersebut. Kalau kalian pernah menemui yang namanya fabel ya, atau cerita yang tokoh-tokohnya itu berupa binatang yang dia berperilaku seperti manusia, nah itu adalah salah satu dari contoh teks narasi tersebut ya. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Ciri-ciri umum dari cerita imajinasi. Yang pertama adalah bahwa cerita imajinasi jelas ya mengandung keajaiban atau keanehan ya. Jadi dalam cerita tersebut ada suatu hal yang tidak masuk akal ya, atau yang tidak bisa dinilai dengan logika. Jadi itu adalah sebuah keajaiban ya, Nak. Kalau kamu pernah membaca buku Harry Potter atau mungkin langsung melihat filmnya ya, Nak ya. Nah, itu adalah sebuah keajaibannya. Nah, di dalamnya ada suatu keanehan juga dan ada kemisteriusan di dalamnya. Lalu ciri yang kedua adalah bahwa cerita imajinasi jelas harus memiliki ide cerita ya. Inilah yang mendasari terciptanya sebuah cerita imajinasi ya. Yang ketiga, cerita imajinasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Jadi, Nak, latar di sini salah satunya itu adalah latar waktu ya. Jadi kapan kejadian tersebut terjadi ya, yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian yang keempat, tokoh dalam cerita imajinasi unik, memiliki keajaiban atau kesaktian. Nah, biasanya dalam tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita imajinasi itu memiliki sesuatu yang lebih ya, Nak ya, dari manusia yang normal. Artinya mereka memiliki suatu kelebihan ya. Contohnya ya, contoh film Superman ya. Superman itu dia seperti manusia biasa, cuma dia memiliki keajaiban ya, atau kesaktian yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Kemudian yang kelima, cerita imajinasi bersifat fiksi. Nah, artinya fiksi di sini hanya berupa khayalan atau rekaan dari pengarang tersebut. Kemudian yang keenam, cerita imajinasi menggunakan bahasa variatif, ekspresif, dan ragam percakapan sehari-hari. Jadi bahasa yang digunakan dalam cerita imajinasi itu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Bahkan bisa bercampur menggunakan bahasa daerah,
ataupun bahasa yang sering digunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Itu ya, Nak. Jadi ada kurang lebih 6 ciri umum dari cerita imajinasi. Selanjutnya kita masuk ke jenis cerita imajinasi, Nak ya. Jadi di dalam cerita imajinasi ini ada beberapa jenis ya atau kategori. Yang pertama, kalau dilihat dari latar cerita, cerita imajinasi ini dibedakan menjadi 3 kategori ya, Nak. Yaitu 1, latar lintas waktu masa lampau ya. Ini jadi dilihat dari waktunya ya, Nak ya. Nah, misalnya dongeng, fabel, dan hikayat. Hikayat itu biasanya, Nak, lebih kepada tokoh-tokoh yang berperan penting dalam suatu agama ya, Nak. Kemudian yang B, latar waktu sejaman. Artinya itu di dalam satu kurun waktu, Nak ya. Jadi tidak ada menggunakan masa lampau ya. Kemudian yang ketiga, nah ini latar lintas waktu atau futuristik atau masa yang akan datang. Nah, contohnya, Nak ya, kita bisa melihat cerita dari buku Iron Man ya, Nak ya. Nah, Iron Man itu kalau dilihat dari settingannya itu dia menggambarkan tentang kejadian yang ada di masa depan. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari kesesuaian dalam kehidupan nyata, cerita imajinasi ini dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah cerita imajinasi total. Adalah semua yang diceritakan tidak terjadi di dalam dunia nyata. Artinya, keseluruhan dari cerita imajinasi tersebut memang benar-benar tidak ada di dalam dunia nyata ya, Nak ya. Makanya disebutnya cerita imajinasi total. Kemudian yang kedua, cerita imajinasi irisan. Walaupun ini adalah sebuah khayalan, Nak, tetapi kejadiannya itu masih bisa terjadi di dunia nyata ya, Nak ya. Nah, jadi kurang lebih ada 2, Nak ya, jenis cerita imajinasi. Lalu selanjutnya ya, kita masuk ke unsur-unsur ya. Yang pertama adalah unsur intrinsik ya, atau yang ada di dalam cerita tersebut. Yang pertama adalah tema. Harus jelas ya, Nak ya, bahwa di dalam cerita imajinasi harus ada temanya. Apakah temanya itu tentang sosial, tentang kekeluargaan, atau yang lain. Lalu yang B, latar, Nak. Nah, latar ini terdiri dari tempat, waktu, dan suasana. Jadi kalau kita melihat dari latarnya, itu bisa dilihat dari tempatnya itu kejadiannya di mana, lalu waktu terjadinya kapan, lalu suasananya bagaimana ya, apakah mencekam, menyedihkan, menakutkan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, penokohan ya. Nah ini berhubungan dengan tokoh atau orang yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian sudut pandang, cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh ya, Nak. Nah, ini untuk sudut pandang nanti mungkin akan Bapak ulas lebih detail lagi ya, Nak, pada kesempatan berikutnya, karena memang dari sudut pandang ini terbagi menjadi beberapa kelompok lagi. Kemudian yang kelima, amanat ya, Nak, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam sebuah cerita. Tentunya di dalam sebuah cerita imajinasi, nah, itu pasti ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang tersebut. Enak. Selanjutnya yang kedua adalah unsur-unsur ekstrinsik ya. Nah, ini adalah unsur-unsur yang berada di luar karangan tersebut. Nah, ini juga berpengaruh ya, Nak ya. Yang pertama adalah bahasa. Apakah menggunakan bahasa daerah atau bahasa nasional ya, atau bahasa sehari-hari, atau bahasa gaul mungkin, Nak ya, seperti sekarang ini. Jadi, Nak, seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan di awal ya, bahwa bahasa yang digunakan dalam cerita imajinasi ini tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku ya. Bahkan lebih sering digunakan menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Jadi ada yang menggunakan bahasa daerah ya, Nak ya. Kemudian yang kedua adalah latar belakang pengarang. Ini dilihat dari segi sosial dan kehidupan pengarang. Karena apa, Nak? Dilihat dari latar belakang pengarang ini nantinya akan bisa mempengaruhi ciri khas dari karya tersebut ya. Artinya kalau pengarang ini dia memiliki latar belakang sebagai seorang filsafat ya, Nak ya. Nah, nanti karyanya pun itu pasti akan dipenuhi dengan filosofi-filosofi yang mungkin kita tidak bisa dengan mudah memahaminya.
kalau semisal latar belakang pengarang itu adalah seorang polisi, nah pasti nanti nak akan ada sisi-sisi heroik nak atau kepahlawanan yang ada di dalam cerita yang dibuatnya. Nah itu nak ya, jadi latar belakang pengarang ini sangat mempengaruhi ciri khas dari karya yang dibuatnya. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi ya. Jadi di dalam cerita imajinasi atau teks narasi itu pasti ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ya nak ya. Contohnya ya ada nilai sosial, nilai pendidikan, nilai agama. Cara mudah untuk menuliskan kembali cerita imajinasi ya. Yang pertama, tentunya kita harus membaca cerita tersebut ya nak ya dengan seksama dan runtut. Nah ini runtut ini yang mungkin agak susah ya, karena kalau kita dari awal sudah tidak suka dengan cerita tersebut, maka kita tidak akan membacanya dari awal sampai akhir nak ya. Kemudian yang kedua, menemukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita imajinasi. Nah, temukan ada peristiwa apa saja dalam cerita tersebut. Tiga, mengembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita imajinasi dengan kalimat sendiri. Nah ini nak, jadi kamu ini harus bisa menuliskan cerita yang sudah kamu baca, tetapi dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Kemudian yang keempat, peristiwa-peristiwa dalam cerita imajinasi dikembangkan sesuai dengan urutan isi cerita imajinasi. Tadi kamu sudah menemukan peristiwa apa saja yang ada, kemudian kamu kembangkan ya sesuai dengan urutan isi cerita tersebut. Jadi nak, untuk selanjutnya, jadi Bapak ingin memberikan sedikit tugas yang jelas. Bapak minta kalian mencatat ya nak ya. Silakan dicatat presentasi yang sudah Bapak berikan ini yang dalam berupa video. Kalau semisal kamu kesulitan karena waktunya yang terlalu cepat ya nak ya, caranya saat kamu melihat YouTube bisa kamu pause ya. Jadi setelah di pause silahkan ditulis. Nah untuk instruksinya nanti akan ada di Google Classroom. Itu saja ya nak, dari Bapak penjelasan materi yang singkat ini. Kita mungkin bisa berlanjut ke forum yang ada di Classroom ya nak ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.